Halo, bertemu lagi dengan aku Setara Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aries ya. Energinya perihal terkait tentang apakah dia ghosting aku. Kita lihat dari energi kartunya ya. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih, bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Aries, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar rasanya reson. Kita lihat ya, energi kartunya. Apakah dia ghosting aku, apakah dia PHP aku ya, entah ini pacar kamu atau mungkin gebetan kamu ngerasa akhir-akhir ini kok sifat dia agak berbeda ya, kamu penasaran ada apa sih dengan dia. Beri saya 10 kartu untuk Aries, saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Knight of Swords, Eight of Cups, The Devil, Nine of Cups, Nine of Pentacles, Four of Cups, Six of Wands, Seven of Swords, The Magician, The Emperor. Thank you untuk kartunya. Ini bottom of the decknya ya. Oke. Energi kartunya perihal terkait tentang apakah dia ghosting aku. Oke, energinya buat kamu Aries. Sebetulnya kalau dibilang ghosting, saya lihat ini tidak ya. PHP juga tidak. Alasan dia ini mungkin akhir-akhir ini mungkin menjauhi kamu atau sikapnya ini agak berbeda. Aku ngelihat di sini sih lebih tepatnya ya, maaf, dia itu minder sama kamu ya, minder kamu itu lebih mapan, lebih berduit. Dari situ dia tuh ngerasa kayak, aduh gimana ya, si Aries banyak duit, gajinya lebih gede dari aku, atau mungkin dimana kamu itu udah punya rumah sedangkan dia belum punya apa-apa, atau mungkin di sini kamu punya mobil sedangkan dia belum punya apa-apa. Jadi hawa pikirannya itu ya malu dan minder terus sama kamu. Jadi ngerasa dikit-dikit itu kesannya itu aduh takut, kayak malu, takut gak diterima sama orang tuanya Aries dan segala aspek macam lainnya. Nah di situ ya sulit ya. Memang kalau kita berdealing dengan orang minder tuh biasanya memang mereka itu jadi agak ngejauhin. Karena saya pernah juga ngerasain kayak gitu ya. Jadi saya pernah dijauhi oleh seseorang yang awalnya dia deketin saya, tiba-tiba ngejauhin saya ya karena kondisi finansial saya itu lumayan gitu ya, dan dia itu sedang-sedang aja. Nah itu saya jadi tahu, biasa orang seperti itu kalau orang punya sikap minder dan tidak percaya diri, takut mulu hawanya itu untuk menjalani hubungan. Jadi makanya bagi kalian yang baru pendekatan, baru PDKT, kenapa dia nggak nembak-nembak, dia jauhin kamu, atau mungkin dia nyuruh kamu cari yang lain, ya itu karena dia ngerasa tuh kayak
dia sama kamu itu nggak setara ya. Karena ini saya sering banget nih ngadepin masalah kayak gini ya dari klien-klien saya ya. Jadi itu ya, terkadang kalau saya lihat dari energi orang yang berdiri dengannya itu tuh sayang ya, suka. Cuman karena klien saya ini duitnya banyak, akhirnya ya dijauhi dan ditinggal. Nggak mau jalin hubungan ya nggak mau. Karena orang yang punya sifat minder dan tidak percaya diri tuh biasanya tuh nyari jalan aman guys, susah dipaksain ya. Jadi kadang tuh saya ngeliat orang yang punya sifat kayak gitu tuh sulit untuk dirubah pikirannya, sulit, jujur aja. Kecuali kalau dia sudah lebih mapan ya, baru dia akan ngedeketin lagi, memang begitu ya. Jadi memang sifat orang yang berdealing dengan kamu tuh seperti itu. Nah kalau ini perihal dari pacar gimana kalau dari pacar sendiri tuh dia takut kalau apa-apa tuh nanti takutnya kamu merendahkan dia, atau bahkan mungkin keluarga kamu nggak nerimain dia gitu. Jadi itu dia udah berpikirnya itu ya yang tidak-tidak ya, berpikirnya itu jelek-jelek seperti itu Aries. Jadi hawanya tuh takut terus ya, dibilang sayang dia sayang, cuman ya dia takut ya. Jadi kalau buat pendekatan gini baru PDKT nih, kira-kira bisa nggak sih aku jadian sama dia? Sulit guys, agak sulit menurut aku ya. Harus diubah cara pikirnya dan pandangannya. Kalau kamu bisa merubah cara pikiran dan pandangannya, tentu dia bisa dan mau pacaran dengan kamu. Tapi kalau sulit untuk diubah, waduh, nunggu dia mapan dulu nih, sukses dulu. Nah, dan itu kan sampai kapan? Ya, tapi dia cukup mapan, Nah, biasa saja kamu itu lebih mapan dari dia. Ya, misalnya gaji dia 8 juta, kamu 9 juta. Nah, itu yang beda selisih aja itu bisa jadi biang ini ya, ketidakpercayaan diri. Jangan salah kamu. Saya sering nih ngadepin kayak gini. Saya pernah punya teman itu kerjaannya itu cuma sebagai administrasi rumah sakit yang di depan itu ya, kayak semacam apa ya, nerima ya kayak gitu ya, kerjaannya sepele. Sedangkan istrinya itu ternyata seorang GM ya, general manager, dan gajinya itu ya puluhan juta, dan itu di perusahaan bonafit ya, perusahaan gede. Saya nggak bisa nyebut nama perusahaannya ya. Dan teman saya ini sangat minder, tahu nggak ya. Teman saya yang cowok ini minder sekali, meskipun sudah menikah hawanya itu malu terus, malu mulu. Karena dari dulu tuh ya dia nggak pernah naik pangkat ya, memang mungkin dari otaknya kurang pintar atau gimana, saya nggak tahu ya, namanya rezeki kan beda-beda. Nah seperti itu Aries, itu sampai nikahnya itu bisa ya, bisa mungkin dari istrinya waktu itu dulu pacaran bisa saja ngebawa ya. Tapi kalau dibilang teman saya matre, nggak matre ya. Cuman orang kalau yang punya ibarat kata kepercayaan dirinya sangat kecil, itu memang sangat sulit untuk diubah pikirannya, harus pelan-pelan ya Aries ya, kayak gitu. Jadi alasan dia ngejauhin kamu nih, gebetan kamu tuh karena itu guys. Ini buat yang resonate ya, kita lihat ya pesan angelnya untuk kalian terkait situasi dan keadaan saat ini. Apa sih yang ingin angel sampaikan buat Aries? Oke, di sini. Oke, kartu penunjang lainnya. Oke, satu lagi untuk memperjelas buat Aries. Nah, di sini ya. Dari kartu oracle-nya mengatakan bahwa dia itu sangat mencintai kamu kok. Itu memang benar adanya kok. Perasaan itu memang ada, dan perasaan itu ya memang tidak berubah. Ya. Jadi ya memang perasaan ini tuh bukan bohong-bohongan ya. Perasaan itu memang muncul di sini, Aries. Jadi ya harapan saya buat kedepannya dalam hubungan ini, saya doakan ya, semoga aja dia bisa dan mau menerima kondisi kamu meskipun kamu lebih dari dia ya. Untuk mengubah jalan pikirannya itu memang butuh proses, butuh waktu ya. Tapi saya percaya sifat dia itu tidak materialistis, karena dia amat sangat baik, karena dia amat sangat sifatnya itu gimana ya, rendah hati. Itu yang saya suka. Saya doakan semoga hubungan kalian langgeng dan harmonis. Itu aja, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.